Jadi di zaman yang sekarang serba nge-trigger chemistry kita, atau kayak chemistry kan berasal dari kayak connection misalnya gitu ya, connection lu ketemu dia nanti menciptakan sebuah chemistry segala macam. Dulu mungkin kayak chemistry-nya dapat apa enggak ya? Karena interaksi cewek sama cowok tuh susah. Lu mau ketemu pacar lu aja kayak susah banget gitu. Jadi kayak pas ketemu harus dilihat juga chemistry-nya gitu. Gitu kan. Tapi aku rasa di era yang akses untuk lo bisa ketemu di jalan atau ketemu di sosmed segala macam, itu kan banyak impresi-impresi masuk ke otak kita segala macam kan. Jadi chemistry tuh fakta banget. Jadi soup of chemistry gitu, nggak banyak banget distorsinya. So sebelum lo nyari chemistry, lo harus pertimbangkan compatibility dan lo ikat pakai komitmen. Komitmen ini nggak harus lo nikah. Tapi kayak tadi si suami Mas Jeffrey bilang, gue cara mau serius gitu. Baru nanti bermain chemistry-nya nanti pas lagi berantem, lagi adjust something. Paham. Itu tuh chemistry adjustment. Paham. Nah kadang-kadang banyak banget orang yang kayak ketipu sama chemistry, tapi sebenarnya dia nggak kompatibel. Jadi chemistry langsung komitmen, rupanya tidurnya ngorok, wah gila tuh, akhirnya pernikahan terus di ujung-ujungnya dia cerai. Gitu. Karena chemistry itu kan anggapannya rasional lu kayak ke hijack lah sama chemistry kayak gitu. Jadi ini yang lagi kita campaignin juga gitu. Untuk lo masuk ke dalam sebuah hubungan, itu kita merekomendasikan di tengah era yang seperti ini, compatibility dulu. Compatibility itu kayak mungkin persamaan value, kecocokan value. Abis itu diikat dulu sama komitmen. Bukan harus langsung nikah, enggak. Tapi kayak agree, ada deadline, ada limitasi, ada agreement gitu. Kayak gue mau serius. Atau 2 tahun 3 tahun lagi ya. Kalau 3 tahun kayaknya enggak ini, ya udah deh gitu. Jadi kayak ada rules, ada agreement, komitmen. Baru abis itu kalau udah ada pondasinya bagus, anggapannya chemistry itu kayak air. Tangan kanan tuh compatibility, tangan kiri tuh komitmen, lo ambil serak gitu kayak. Oke, question, definisi chemistry lu apa? Kalau banyak sebenarnya. Bisa lihat dari berbagai sisi. Dari biology ya otak, aktivitas otak, tapi kan di-trigger sama interaksi, impresi. Jadi maksudnya yang lu bilang chemistry itu mungkin kalau untuk orang-orang mereka yang bilang kayak deg-degan gak ya, sparks, butterfly in the stomach. Berarti asumsi underlying presuppositionnya lu itu adalah chemistry itu bisa dikontrol sama kita. Bisa dikontrol, bisa di-adjust, bisa dibentuk. Yes. Oke, menarik. Jadi kayak kontrol chaos. Chemistry itu pasti chaos. Soalnya kan sebagian orang kayak gue gak mau naksir sama dia gitu, ngerti kan? Tapi gue naksir nih gimana? Nah itu kan chemistry yang tidak dikontrol gitu. Betul. Nah itu gimana? Gue terdengar sangat boomer ya. Kayak dulu di pepatah Jawa, kita cinta karena terbiasa. Itu maksudnya kayak gitu. Chemistry lo akan kebentuk kalau lo udah emang lo living together karena kayak gitu. Kalau emang lo mau fight this relationship works gitu, untuk ngerjain relationship ini gitu. Jadi sebenarnya gue setuju sama lu. Yang dimana menurut gue itu gini, menurut gue kita tertarik sama siapa, kita to a certain extent gak bisa milih. Kadang kita ada ngelihat kayak ya nggak tahu, gue tertarik aja sama dia for some reason. Mungkin tuh biological. Tapi apakah kita mau indulge dan develop itu atau enggak, itu pilihan kan? Yes. Nah yang lu maksud itu lu jangan indulge dan develop dulu sama orang sebelum lu tes compatibility, sebelum lu ikat dengan komitmen. Yes. Iya gue setuju sih, dan benar itu poin yang sangat menarik ya. Kayak gue emang perspektifnya dari dulu kayak gitu. Mungkin karena gue juga sama orang tua gue dari kecil tuh dibilangin kayak kalau belum 100% yakin, kamu harus selalu jangan kasih 100% gitu dari hati kamu. Yang artinya tuh kayak lu tetap harus kayak guard hati lu supaya nggak fall in love 100% dan ambiar abis-abisan untuk tuh orang kalau belum yakin 100% tuh akan jadi suami gitu kan. Dulu tuh gue kayak mungkin karena ya belum punya pengalaman dan belum kebayang, gue juga gitu kayak tapi kan kita nggak bisa milih ya siapa yang kita naksir gitu. Tapi setelah dari berbagai pengalaman, benar yang gue realize tuh emang benar kita nggak bisa milih siapa yang kita taksir. Tapi naksir itu kan awalnya kecil. Tapi pilihan kita mau biarin dia tumbuh apa enggak ya kan. Dan benar juga yang poinnya lu, kadang yang tadi yang nggak naksir karena sering
bareng tuh orang, hang out apa, lama-lama ada tumbuh rasa itunya gitu kan. Soalnya mau nggak mau tetap di dalam hubungan romantis chemistry tetap penting sih sebenarnya. Ya chemistry kan nggak sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan, tiba-tiba kayak, wih gitu debar-debar, ya nggak apa-apa. Bukan berarti lu nggak boleh naksir sama orang atau deg-degan ser-seran sama orang, ya boleh-boleh aja gitu kan. Kalau ya lah nih ya, kalau kita lagi nongkrong di pinggir pantai, terus ada biasa lah latih. Kita kan di Bali, kita tinggal di Bali, terus kalau lagi sunsetan biasa deh gue cuci mata gitu, wih mantep cakep banget. Kalau nggak gue bilang, gitu. Nih ini kesukaan lo kan yang kayak gini kan gitu, gue tahu banget nih gitu. Bermain dengan chemistry aja gitu. Kalau kita embrace the biology gitu. And even maksudnya kayak oke, kalau kita udah tahu, quotes unquote misalnya, gue tahu nih preferensi laki gue kayak gini, then maybe I can dress up as that girl who walks in the beach gitu kan misalnya, atau kayak oke, let me entah gue pakai aksesoris atau apa yang emang kayak apa yang membuat dia tertarik, apa yang diomongin gitu. So itu yang kita maksud bahwa sebenarnya self reflection lagi kan, maksudnya si chemistry itu bisa kita enhance ataupun bisa kita bahasanya mungkin bukan manipulasi ya, tapi kayak bisa kita kontrol lah gitu, bisa kita buat, bisa kita build kalau emang kita udah tahu kayak parts apa aja yang memang men-trigger memantik spark. Ada spark nih, lo mau kasih bensin apa enggak? Paham. Nah tapi I would suspect ya, banyak orang yang akan kesulitan dengan ide ini sih, karena ini ada perbedaan tendensi sama kultural juga yang gue perhatiin. Jadi pas gue di uni, gue punya sahabat orang Meksiko. Kita tahu kan orang Meksiko tuh kan sangat passionate ya. Bahkan di bahasa mereka aja tuh untuk kata kangen itu tuh ada kalau nggak salah 8 macam untuk deskripsiin kangen yang beda-beda gitu. Jadi very passionate people, mereka sangat friendly gitu. Nah gue waktu itu nonton film romance sama dia, sama beberapa teman-teman gue lupa filmnya apa, tapi pokoknya intinya cowok sama cewek nih, cowoknya dari negara lain, cewek itu jadi nggak bisa bahasa cowoknya, tapi dia kayak gue suka sama nih cowok, ngerti gak sih? Padahal dia nggak ngerti itu cowok tuh ngomong apa, tapi somehow love transcend language gitulah filmnya. Dan akhirnya ceweknya meninggalkan segalanya untuk nikah sama nih cowok out of pure love and chemistry gitu. Oke. Setelah film itu gue marah-marah, ini film bego banget ya, nggak masuk akal banget. Mana mungkin gue bisa cinta sama cowok yang gue nggak ngerti dia ngomong apa, itu mau pacarannya gimana gitu. Tapi temen gue yang Meksiko, dia bilang ini film bagus banget. Gila, gue ngerasa banget ini kayak wah ini cinta yang sesungguhnya. Cinta tuh memang seharusnya seperti. Nah berantem tuh gue sama dia gitu kan. Nah abis itu tapi ya I realize I suspect kebanyakan orang mungkin ide cinta mereka lebih kayak temen gue yang dari Meksiko itu. Ya. Jadi kita masih bisa beda tendensinya, tendensi. Tapi kalau gue emang dari kecil kan tendensinya sisi kognitifnya main banget di gue pribadi. Bukannya latihan ya, bukannya karena dengerin nasihat abis itu latihan enggak. Tapi emang gue dari dulu tuh gue sisi naksirnya tuh nggak bisa tumbuh kalau kognitif gue tuh nggak nyambung dulu gitu. Sapioseksual namanya. Nggak tahu ya apalah gitu. Cuman gue harus tahu dulu nih orang gini baru ininya bisa itu, baru gue ngerasa ada rasa aman untuk cinta itu tumbuh gitu. Tapi gue tahu banget nggak semua orang bisa gitu. Yes. Nah makanya I suspect yang bagian ini rada tricky nih. Bisa kita jelasin. Kita mesti bedain love and relationship. Oke. Kalau ngomongin love pasti pure love kayak tadi, giving, don't care, gitu. Tapi kalau kita ngomongin relationship, itu harus ada batasan, harus ada rules, harus bermain dengan rasional juga. Even ada transactional di dalam sebuah relationship. Paham. Tapi gini, ini yang menarik. Ini ada satu kasus lagi gitu. Gue punya satu temen lagi yang mirip sama gue, yang dimana maksudnya kognitifnya main banget. Cewek ya. Nah tapi untuk dia, kalau soal cinta, dia justru kalau ini orang make sense secara kognitif, dia nggak bisa. Soalnya untuk dia cinta tuh harus nggak masuk akal gitu, harus yang bikin dia kayak ngerti kan. Jadi sebenarnya ini ada preferensi ya. Gue paham banget kalau ngikutin yang pola tadi, itu pola yang paling aman. Iya. Paling aman untuk membentuk sebuah keluarga dan hubungan jangka panjang. Betul. Tapi gue curiga nggak semua orang cari aman. Iya. Betul. Paham. And we do agree of that gitu. Makanya kita bilangnya gini.
initially kita tuh introduce this concept, kita nyebutnya konsep, oke, thank you. Kita introduce this concept kayak we call it at the first time sebenarnya urutannya adalah compatibility, chemistry, and then commitment. Kenapa kita introduce that? Sebenarnya adalah untuk ngebantu orang yang bucin-bucinan banget, yang terlalu chemistry based banget, lu perlu menyeimbangkan dengan your rationality, which is dengan compatibility. Tapi kalau orangnya dia terlalu nyari compatibility, maunya yang ganteng, tinggi, punya mobil, punya rumah, itu nggak rasional anyway juga sih. Tapi ya udah ada mungkin yang seperti itu, oke. Nah terus pokoknya maunya kayak gitu, itu berasa kayak harus compatibility-nya, pokoknya orangnya harus punya tuh 10 checklistnya, kalau nggak punya ya udah kayaknya goodbye gitu kan. Ya akhirnya orang-orang yang seperti itu perlu quotes and quotes kita ajarin chemistry. Nah but after a year, setelah kita maksudnya delved into this relationship industry gitu kan, kita jadi realize bahwa I do agree, ternyata masih banyak orang yang menganggap cinta itu kayak harus chemistry based gitu. Nah, that's why we wanna introduce something different, that chemistry it's actually something yang bisa kita adjust gitu kan in the end, and that's why kita menyeimbangkan love and relationship through compatibility and commitment. And that's why kayak kita bikin si konten ini gitu kan, talking about love, discussing about what kind of, gimana sih lu ketemu suami lo, gimana gue ketemu suami gue gitu kan. So then they have different horizon lah mungkin aku would say gitu kan. Kayak tadi kamu ketemu teman kamu yang Meksiko, terus baru kayak realize it's different culture, right? Nah I assume bahwa selama ini orang tuh ngerasa bahwa mereka gak punya pilihan just because they don't know. And that's why kita mau kasih tahu, ini loh ada opsi-opsi lain gitu. And in the end, if you already know that options, pick and choose dan jahit sendiri. Ini urutannya kayak Lego aja lah gitu ya. You just like put it the way it works for you